hadir, yaitu Sayyid Da'ilullah Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau baru saya kasih kabar ma'dzur nggak bisa hadir karena satu dan lain hal. Kita doakan guru kita Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan panjang umur, sehat afiat, amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah Majelis Bulanan Asmaul Husna, Majelis Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita istiqamah hadir majelis. Pada malam hari ini semoga duduk hadirnya kita menjadi sebab turunnya keberkahan, dan Allah jadikan dan golongan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gak banyak kalam, gak banyak yang kita mau bahas pada malam hari ini. Hanya kita tabarukan daripada kitab Al-Imam Al-Humam Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu Nasihatul Diniyah. Ini kitab mubarakah, kitab mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan, tandanya di mana-mana dibaca. Nah, kitab berkah itu tandanya di mana-mana dibaca. Ada satu ulama namanya Sayyidina Al-Imam Ibn Arsalan, pengarang dari kitab Zubat. Beliau tulis itu kitab Zubat. Setelah beliau tulis kitabnya, itu kitab dimasukkan ke dalam wadah atau botol gitu. Kemudian kitabnya itu dilempar ke tengah lautan sambil mengatakan, kalau emang saya ikhlas mengarang ini kitab, maka kitab itu akan tersebar dan menjadi manfaat. Sehingga jelas keikhlasannya. Sampai saat ini kitab namanya Zubat, Sofwatul Zubat, begitu, yang dikarang oleh Ibn Arsalan. Terkait tentang fikih ada 1000 bait. Kalau kita tahu Aqidatul Awam ada berapa ya? 57. Aqidatul Awam 57. Nah, ini mirip Aqidatul Awam, bait-bait begitu, namanya Zubat, ada 1080 bait yang ditulis oleh Ibn Arsalan rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Terlebih lagi Imam Haddad, orangnya seorang yang mubarak, seorang yang penuh dengan berkah, bahkan makanannya aja barokah. Imam Haddad Al-Haddad, beliau bilang madaduna fi ta'amina, keberkahan yang ada pada diri kami, keberkahan kami itu ada pada makanan kami. Begitu Imam Haddad yang bilang tuh. Makanya kita kalau datang ke tempat orang-orang, majelis-majelis, apalagi habaib punya bangsa Al-Haddad, ada makanannya habisin, jangan disisahin. Begitu makan yang banyak. Ta'amul abrar dawaun wa ta'amul syahid daun, kata Nabi SAW. Nabi SAW, makanan orang yang royal, dermawan, soleh itu adalah obat. Makanan orang pelit itu penyakit. Jadi makan makanan yang halal. Sebab makanan halal, kata Nabi SAW, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Orang kalau makan makanan yang halal, maka seluruh anggota badannya akan refleks melakukan kebaikan. Otomatis
gampang diajak taat. Jadi kita kalau merasa diri kita berat nih, mau bikin pahala berat, mau sholat 5 waktu, jangan-jangan kita kemasukan barang haram. Waliyadzubillah, Tuhan naudzubillah. Bahkan tuh Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Hasan Basri ditanya, Imam, saya kok sulit ya sholat tahajud. Bukan sholat wajib ini yang dia tinggalin, tapi sholat tahajud kok saya kesulitan, repot mau tahajud, ketinggalan mulu tahajudnya. Kata ini Imam, jawabannya apa? La'allaka qad fa'alta fima la ya'nik. Boleh jadi itu disebabkan tadi siang kamu melakukan hal yang gak berguna. Ini hal yang gak berguna aja bisa bikin kita tersendat untuk melakukan kebaikan. Begitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita baca kitab Imam Haddad, yaitu bagian tulul amal, tulul umur. Wa amma tulul umri fi ta'atillah fa huwa mahbubun wa madlubun. Adapun panjang umur, kata Imam Haddad, dalam ketaatan kepada Allah, panjang umur taat, panjang umur taat. Ini keberuntungan yang luar biasa. Orang panjang umur taat. Biasanya ada juga yang orang makin tua makin jadi itu. Makin tua makin badung, kalau kata bahasa orang Betawi, makin tua makin badung, tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Kan kalau orang tua adanya di majelis taklim, adanya di masjid, biasa aja. Karena emang harus, orang tua tuh emang pantas banget ada di masjid, musola, di majelis taklim. Tapi kalau ada orang tua nenggak minuman, ya enggak? Kan rasa-rasanya enggak pantas banget tuh. Kayak monopoli, mabok di muka umum. Ada orang tua mabok di muka umum kan malu, enggak pantas. Kalau ada anak remaja tawuran, remaja wajar, emang jiwanya membara. Aki-aki tawuran, ya Allah, malu amat baca beritanya, malu kita. Begitu. Makanya Imam Haddad bilang panjang umur kalau dibarengi taat itu mahbub wa madlub. Itu adalah perkara yang sangat dinantikan, perkara yang diminta, diharapkan dan dicintai. Panjang umur, taat lagi. Saya punya temen tuh bangsa Al-Mutahhar, punya nenek. Kita pernah ketemu juga di Pontianak. Namanya Hubabah An-Nisa Al-Haddad. Waktu saya datang ke sana usianya 106 tahun. Sekarang kurang lebih 109 atau 10 tahun sekarang. Kurang lebih usianya. Masih hidup dan masih sehat. Ngomongnya masih normal, matanya masih normal. Asal ditanya nih amalannya apa bisa panjang umur gitu. Beliau jawab, banyak-banyak, saya gak punya amalan macam-macam. Cuman gak ada dengki sama orang, nggak ada marah sama orang, sampai baca selawat tiap hari, selawat. Rumahnya tuh kayak TV Arab rumahnya, walaupun MP3 lagunya Al-Quran. Jadi sepanjang hari itu Al-Quran doang tuh kedengaran di rumahnya. Hubabah An-Nisa Al-Haddad, tinggalnya di Pontianak. Kita ketemu usianya 106 dan masih sehat, masih duduk, masih keluar, masih bisa keluar begitu, jalan-jalan begitu. Panjang umur, taat. Liqauli alaihi salatu wassalam. Nah, Imam Haddad ngomong nggak asal nyablak, sebab orang itu kalau tidak punya sanad akan menyampaikan semau-maunya. Makanya pentingnya sanad, pentingnya punya guru, pentingnya punya sandaran itu
agar omongannya enggak ngelantur. Kalau kata Haji Fedel tuh suka ngelantur tuh Haji Fedel orangnya tuh. Ada orangnya? Ada. Baik-baik tuh tukang ngelantur tuh orang tuh. Iya. Jadi apa namanya? Panjang umur, taat pada Allah. Kata Abdullah bin Mubarak di dalam kitab Sahih Muslim laula sanad laqala, kalau bukan karena sanad orang bakal ngoceh semaunya. Nah, sekarang banyak tuh ya orang-orang yang gayanya ahli agama ngomongin agama padahal nggak ngerti tentang agama. Begitu. Nah, orang ngomongin agama bebas banget. Ada nggak larangan? Ada seseorang gitu ngomongin agama ceramah apa ada yang larang nggak ada. Coba kalau kita buka praktek kedokteran yang mau berobat ke rumah saya, kira-kira tangkap polisi apa enggak? Apa namanya kalau nggak ini malpraktek, tangkap polisi. Kita mau gaya-gayaan jadi dokter bisa ketangkap polisi, tapi gaya-gayaan jadi kiai nggak ada yang ditangkap polisi. Gaya-gayaan jadi ustadz nggak ada yang ditangkap polisi. Begitu. Jadi Imam Haddad bicara nggak sembarangan. Selevel Imam Haddad ngomong nggak sembarangan. Ada yang dijadikan panutan. Hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'ala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya, bagus amalnya. Baik panjang umurnya, baik amalnya. Begitu. Kita beberapa hari ke depan nih, besok insya Allah kita berada di malam tahun baru Islam. Ini malam yang mujarab, malam yang luar biasa. Jangan sampai kelewatan kita beramal, beramal soleh. Kita baca doa akhir tahun, kita baca doa awal tahun, dan zikir-zikir yang lainnya dimanapun. Mau dibaca di rumah, mau dibaca merame-rame di musola, di masjid, di majelis, bebas. Yang penting jangan sampai luput. Itu malam mubarakah, malam mustajabah, yang mesti jangan sampai kita lewatin. Kata Nabi SAW, inna min ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Kalau ada hari-hari tertentu yang punya kelebihan, punya keistimewaan, maka sodorkan diri kita untuk beramal. Jangan sampai luput dari amal di malam tersebut. Kita puasa di awal tahun, boleh juga tuh puasa di awal tahun. Begitu, puasa di bulan Muharram atau di bulan Haram itu paling afdalnya puasa setelah puasa Ramadan. Terus nanti kita ketemu yang namanya 10 Muharram, Asyura. Nah, Asyura ini minimal ada 12 amalan yang jangan sampai kita ketinggalan. Ini amalan-amalan, walaupun amalan ini 2 saja yang kuat hadisnya, yang lainnya kurang kuat. Tapi dalam mengamalkan suatu amalan, fadhailul a'mal, boleh-boleh aja kita amalan hadis yang kurang kuat, asalkan tidak lemah banget atau terlalu lemah atau bahkan tidak maudhu. Jadi boleh-boleh aja, ada 12 amal. Ulama nyebutin fi yaumi asyura tatasir bihasnatani wa biha fadlun nukir. Di hari Asyura ada 12 amal. Yang pertama, Zul'ali mangkutwat tahil. Pertama, puasa hari Asyura. Kalau bisa Tasu'a sama Asyura, puasain. Kalau bisa dari awal sampai 10. Dari awal Muharram sampai 10 Muharram. Begitu.
kalau memang bisa 10 hari. Terus sum, puasa, itu pahalanya udah nanti banyak yang sampaikan pahala puasa Asyura. Sum, sholli, sholat sunnah apapun, sholat duha diniatkan juga atau sholat istikharah. Sum, sholli. Ini apa namanya? Sum ini, puasa ini satu dari dua yang hadisnya kuat. Puasa. Sum, sholli, silaturahmi. Silaturahmi. Sum, sholli, zur aliman, ziarah atau nyambangi orang alim, datangin orang alim, silaturahmi. Nah, kalau silaturahmi, kalau datangin orang alim, jangan lenggang datangnya, jangan lenggang begitu. Terus apa? Zur aliman, jengukin orang sakit sunnah di hari Asyura. Waktahil, pakai celak juga sunnah. Terus lagi apa? Ra'sal yatim mimsah, tasaddaq wa tasil, palanya anak yatim diusap. Ini balik lagi, bukan cuma diunyeng-unyeng pala anak yatim. Kasihan tuh palanya diunyeng-unyeng. Tapi bagi duit, orang kalau diusap palanya itu kan sayang, ya enggak? Sayang. Jadi jangan diunyeng-unyeng doang, tapi dibagi duit. Begitu dibagi duit biar girang. Sekiranya ngasih girang. Begitu. Jadi saya punya guru tuh Habib Segaf Baharun. Beliau tuh ngasih kita pandangan. Kalau sedekah mana yang lebih utama? Bagi rata 10 orang apa 1 orang kita kasih? Begitu. Nah, beliau bilang bagi rata, bagus, kebagian rata semuanya. Cuma kata beliau, kalau mau apa namanya sedekah sama orang itu, dia kalau bisa adalah yang bikin bahagianya sangat luar biasa, dikasih senang. Nah di situ tuh apa namanya, ketika orang yang senang itu doanya bakal ijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi apa namanya, pilihan mau kasih bagi rata atau kasih 1 orang tapi banyak begitu. Terus ra'sam yatim mimsah wa tasaddaq, kemudian sedekah di hari itu Asyura. Wa tasil, mandi sunnah juga. Sedekah secara umum sama siapapun, mau orang kaya, mau orang susah, mau orang butuh, mau orang nggak butuh, sedekah, namanya sedekah ada pahalanya. Terus yang namanya sedekah nggak akan ada ruginya, nggak akan ada ruginya. Tasaddaq wa tasil. Terus wasi' 'alal iyali, qallim zufra, apa namanya, luaskan nafkah kepada keluarga kita, istri, anak. Yang biasanya mungkin nih bapak-bapaknya sama istrinya sebulan sekali dikasih berapa ya? 5 juta enggak? 15 juta 15 ya? Sebulan sekali kasih 15. Satu hari tambahin kasih 20 juta buat bininya. Kasih 20 juta, 30 juta tuh, biar ibu-ibunya di dalam musola pada cengengesan. Jadi diluasin nafkahnya, kata Nabi SAW. Ini yang kedua amalan yang kuat hadisnya. Nabi bilang apa ya? Man wasa'a ala iyalihi fi yawmi Asyura wasa'allahu rizqahu tula sanati, atau kama qala Nabi SAW. Orang yang meluaskan rezekinya, yang dinafkahkannya itu di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Ini dia. Terus apa lagi? Qallim zufra, potong kuku sunnah di hari Asyura. Terus yang terakhir adalah surat Al-Ikhlas kul al-fatasir, baca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Kira-kira banyak tak 1000? Banyak. Baca 1000 kali sama baca 100.000 kali, banyakan mana? Banyakan 1000 apa 100.000 kali? Banyakan 1000, banyakan
100.000 berarti 1.000 itu sedikit, kecil. Insya Allah bisa diamalin. Ini 12 amalan yang insya Allah kita bisa amalin di hari Asyura. Sebab ini hari Asyura banyak kejadian-kejadian yang penting, kejadian-kejadian banyak kita nggak bisa sampai karena waktunya terbatas. Insya Allah yang sedikit ini ada manfaatnya, bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita kumpul hadir majelis ilmu, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita dan doa kita. Dengan sebab kehadiran guru-guru kita Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, doa-doa kita seluruhnya, hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, yang kita sebutkan, yang tidak kita sebutkan, yang terlintas dalam hati kita, yang tidak terlintas, yang belum ingat seluruhnya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah, kita niatin buat yang kurang sehat, keluarga kita, sanak famili kita, kerabat kita seluruhnya, khususnya Ibu Hajah Masana, Bapak Edi, Bapak Haji Mursyahid, Ibu Hajah Suwarni, ibu dari Bapak Dzulqahar, siapa namanya, emaknya dia? Tahu? Koang. Ayah Bapak Robi Amir, juga saudara Rizky Hidayatullah yang punya ini masalah di mentalnya. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, Allah berikan sehat afiat, kesempurnaan kesehatan yang sempurna, afiat yang sempurna, bismillahirrahmanirrahim, syifa wa sihatul amr fi ta'atillah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah, selanjutnya kita niatin buat yang ikut andil dalam kelancaran acara besok pawai obor. Insyaallah besok itu pawai obor. Kita awali dari sore doa akhir tahun, doa awal tahun pada maghrib. Habis itu kita sholat tasbih. Di sholat tasbih sambil menantikan isya kita baca maulid. Sambil setelah isya kita keliling pawai obor. Kita syiarkan agama ini karena waman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Seluruh yang ikut andil, yang banyak, yang sedikit, seluruhnya begitu banyak, kalau disebutin terlalu banyak. Semuanya dah, yang bantu materi, bantu moral, bantu doa, bantu tenaga, seluruhnya mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul segala hajatnya, mudahkan segala urusannya, dan Allah gampangkan segala keinginannya, sampaikan segala cita-citanya. Allah jaga, lindungi dari mara bahaya, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan talqinul zikir. Semoga dengan talqinul zikir ini Allah pertebal keimanan kita, Allah perkokoh keislaman kita, dan Allah tidak cabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah.
والتابعين والتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين ومن هدى من المسلمين علينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا عليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمن أنزلت الفاتحة وبحق سيدة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقبل دعانا واستجب رجانا ولا تخيب رجانا وبلغنا منانا واكفي حاجاتنا دنيانا وأخرانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا قوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا شرفنا وأننا